Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Ciwong. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan menghadirkan kembali problem catur 3 langkah mat. Nah ya, seperti yang teman-teman sudah lihat sekarang ini problem caturnya, posisi problem caturnya seperti ini ya. Untuk buah putih ada raja di E1, kemudian bentengnya atau rok berada di F8 dan gajahnya atau luncur berada di H1. Sementara untuk hitam ada raja di G1, kemudian pionnya berada di H2, sebentar lagi akan menjadi menteri ya, berpromosi menjadi menteri, dan kemudian satu lagi pion hitam yang berada di E2 ditutup oleh raja karena selangkah lagi akan berpromosi menjadi menteri. Nah teman-teman, untuk arah pion tentunya sudah saya jelaskan tadi, mengerti kan? Jadi arah pion ke bawah ya, dan selangkah lagi sekali lagi akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja. Sekarang silahkan teman-teman pikirkan baik-baik ya, perhitungkan langkah-langkahnya dengan jeli ya, jangan teliti, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai remis ya. Saya rasa atau saya pikir bila teman-teman mahir dalam catur, jago dalam catur, dan cepat bisa memperhitungkan langkah-langkahnya dengan tepat, saya rasa teman-teman akan cepat menemukan jawabannya ya. Bila teman-teman perhatikan, posisi raja hitam sebenarnya sudah terbendung ya, sudah tidak bisa jalan ke depan nyebrang ya, kecuali hanya satu, yaitu memakan gajah di H1 atau memukul gajah ya, itu kecuali kalau misalnya gajah langkah pertamanya dia kabur, dan tentunya ini bisa menyebabkan pion yang berada di H2 ini akan menjadi menteri atau perwira apa saja. Baiklah teman-teman, jika teman-teman sudah memikirkannya tapi belum ketemu, tidak menjadi masalah ya. Dan saya tak lupa mengucapkan buat yang sudah ketemu dan sudah sudah menemukan kunci jawabannya dengan cepat, dengan mahir, saya ucapkan selamat. Oke teman-teman, ada baiknya kita analisa dulu ya sebelum kita melihat kunci jawabannya. Namun sebelum itu jangan lupa sekali lagi dukung channel ini terus dengan subscribe dan di like ya. Tinggalkan komen jika Anda kurang puas atau kurang apa, mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya. Baiklah teman-teman, untuk analisanya sekarang mari kita lihat sama-sama. Kalau benteng melakukan sekak seperti itu, tentunya ini akan berbalik sekak ya, dan raja putih tidak bisa mematikan raja hitam dalam 3 langkah, dan ini langkah yang sangat keliru buat putih tentunya. Oke, sekarang kita kembali ke posisi awal. Sekarang bagaimana kalau seandainya raja putih E1 memakan pion hitam E2? Maka raja hitam mau tidak mau tentunya akan makan gajah yang berada di H1. Apabila benteng melakukan sekak ke F1, maka raja hitam akan lolos berlari ya ke G2, dan ini tidak mati dalam 3 langkah. Analisa selanjutnya, sekarang bagaimana kalau benteng melakukan sekak ke G8, dan tentunya raja hitam mau tidak mau ya, karena sudah tidak ada jalan lagi, akan memakan gajah yang berada di H1 yang sudah dikorbankan oleh putih, yang sengaja dikorbankan gitu. Kalau raja putih makan pion, maka di sini akan terjadi remis. Dan begitu pula kalau seandainya raja hitam tidak memakan dan pindah ke F2, ini pion hitamnya akan menjadi promosi ya, menjadi menteri, dan akan berbalik sekak, dan tentunya ini juga tidak mati dalam 3 langkah. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup ya untuk analisanya. Sekarang tiba saatnya kita membuka kunci dan kita lihat sama-sama seperti apa solusinya dan kunci jawaban di problem catur 3 langkah mat ini.
Kita lihat sekali lagi solusi kunci jawaban di problem catur ini. Oke teman-teman, untuk problem catur 3 langkah matnya sampai di sini dulu. Semoga dan mudah-mudahan bisa menghibur ya, serta bisa mengambil langkah-langkahnya yang bagus dan efektif. Nah teman-teman, jangan ditutup dulu karena saya akan sharing ya, akan infokan tentang kunci jawaban menurut versi saya. Jadi yang dimaksud dengan kuncinya atau kunci di problem catur menurut versi saya adalah langkah pertama ya. Jadi langkah pertamanya itu melangkahkan apa dan kemana. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kuncinya ya. Kunci menurut versi saya. Contohnya seperti ini. Kalau kuncinya benteng ya, maka dia langkahnya kemana gitu. Nah, itu baru kuncinya. Sedangkan pengertian 3 langkah ya, 3 langkah menurut versi saya adalah 3 langkah putih ya. Jadi putih melangkah 3 kali baru hitam mati ya. Nah itu bukan dihitung dengan langkah raja hitam 3 langkahnya ya, bukan. Ada seseorang yang melakukan itu sebenarnya. Dia menghitung langkah, jadi ya langkah putih juga, langkah hitam juga ya, sebanyak 3 kali. Tapi tidak seperti itu ya menurut versi saya. Ada lagi penonton saya yang kurang paham tentang langkah bidak karena saya jarang menerangkan arah bidak kemana. Yaitu patokannya kalau problem catur saya itu kotak putih yang berada di sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi apabila kotak putih berada di sebelah kanan yaitu H1, itu artinya pion putih ke atas dan pion hitam ke bawah. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk infonya sampai di situ saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum.